Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1 yaitu bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.2. Kamu dapat membaca surat kabar, majalah, buku, atau internet. Setiap bacaan kamu baca memuat inti masalah. Inti masalah merupakan informasi pokok atau penting yang dibahas dalam bacaan. Informasi pokok dalam bacaan meliputi objek yang dibicarakan apa, orang yang di dalam berbicara siapa, waktu kapan, tempat di mana, alasan mengapa, dan uraian peristiwa bagaimana. Selanjutnya yaitu ada contoh bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengamati airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia dilakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Selanjutnya kamu membaca bacaan Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lanjut, jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Apa jenis ikan yang dipelihara? Di mana ikan itu dipiara? Bagaimana akuarium dibersihkan? Apa yang diperhatikan Dayu saat dipelihara ikan-ikan hiasnya? Kapan ikan hias itu diberi makan? Siapa yang memelihara ikan hias? Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan. Nah, ini materi IPA, yaitu ada kompetensi dasar 3.2. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Untuk melakukan pernapasan, makhluk hidup memerlukan organ pernapasan. Organ pernapasan hewan berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh keadaan tubuh dan tempat hidupnya. Ikan yang hidup di air bernapas menggunakan insang. Ada pula hewan yang bernapas menggunakan paru-paru, kulit, maupun trakea. Agar lebih memahami tentang sistem pernapasan hewan, simaklah uraian berikut ini. Selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung mempunyai alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi untuk menyimpan udara saat terbang mengepakkan sayap. Pundi-pundi udara akan terisi kembali saat burung sedang melayang atau hinggap di suatu tempat. Selain menyimpan udara, juga berfungsi untuk membantu burung saat terbang, mencegah hilangnya panas tubuh secara berlebihan dan memperkeras suara. Selanjutnya yaitu ada burung mempunyai pernapasan yang pertama, yaitu ada kantong udara antroid dan kantong di bagian itu ada kantong udara posterior dan dalamnya yaitu ada paru-paru dan bagian mulutnya yaitu ada udara. Bagian atas itu ada bawah ada trakea. Ya, selanjutnya
yaitu ada sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tanah tidak memiliki alat pernapasan khusus. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit tubuhnya yang masih dan berlendir. Kulit cacing yang basah dan berlendir memudahkan masuk oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Cacing tanah mempunyai tempat yang lembab. Permukaan kulit cacing tanah sangat tipis. Pada bagian bawahnya terdapat pembuluh darah yang meningkat oksigen yang masuk melalui pori-pori kulit. Oksigen diikat hemoglobin, kemudian oksigen disebarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Ya, selanjutnya yaitu ada gambar cacing, ada CO2 sama O2. Ya, terus ada kulit cacing sama kapiler. Ya, selanjutnya yang ketiga ada sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Ikan pernapasan menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang ikan terdiri atas lembaran insang dan lengkung. Pada lembaran tipis insang terdapat banyak pembuluh darah sehingga insang berwarna merah. Lengkung merupakan tempat meletaknya lembaran-lembaran tipis insang dan warna putih. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Selanjutnya, ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup mulutnya. Air akan masuk ke mulut dan mengeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang terjadi pertukaran gas. Oksigen dalam air diserap oleh pembuluh darah. Pada saat bersamaan tubuh mengeluarkan korban dioksida melalui pembuluh darah pada insang. Selanjutnya, oksigen yang diikat hemoglobin diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Selain itu, oksigen disimpan ke dalam gelembung renang untuk membantu pergerakan ikan, yaitu gerak naik turun di dalam air. Ya, selanjutnya itu ada gambar ikan. Bagian dalamnya itu ada rigi-rigi insang, yang kedua ada lengkung insang, yang ketiga itu ada lembaran insang atau filament. Sumbernya yaitu ada dokumen terbit Isolator Daniel Eka, sistem pernapasan ikan. Selanjutnya yaitu keempat ada sistem pernapasan pada amfibi. Amfibi merupakan jenis hewan yang hidup di dunia alam, yaitu di darat dan air. Contohnya amfibi adalah katak. Dalam hidupnya, katak mengalami metamorfosis. Katak bermetamorfosis dari telur, berbulu katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Ketika berwujud berudu atau kecebong yang hidup dalam air, katak bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di permukaan tubuh yang berupa lembaran-lembaran kulit halus. Lembaran kulit ini mengandung pembuluh darah untuk pertukaran gas. Setelah berumuran 9 dari kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Selanjutnya, insang dalam mensusut seiring berfungsinya organ paru-paru. Perubahan ini menandai bahwa katak muda telah berubah menjadi katak dewasa. Selain paru-paru, katak dewasa menggunakan permukaan kulit untuk bernapas. Selanjutnya itu ada gambar katak. Yang pertama yaitu ada bagian paru-paru, usus, katak dewasa. Terus selanjutnya ada gambar kecebong. Gambar kecebong itu ada insang dan kecebongnya. Ya, selanjutnya yaitu yang kelima, sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Serangga seperti belalang, alat nyamuk, lebah, capung, dan kupu-kupu bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-buluh halus
tubus bercabuk yang terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Jadi, pernapasan dimulai dengan masuknya oksigen memiliki stigma atau spirakel. Selanjutnya, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem trakea yang berupa pembuluh udara kecil. Pada serangga, oksigen tidak diedarkan melalui pembuluh darah seperti jenis hewan lainnya. Oksigen akan diambil langsung oleh sel-sel yang dibutuhkan dari pembuluh udara tersebut. Sisa metabolisme berupa karbon dioksida akan diserap kembali oleh sistem trakea dan dikeluarkan melalui stigma dan spirakel. Keluar masuknya udara ini dipicu oleh gerakan otot tubuh secara teratur. Ya, selanjutnya itu ada gambar sistem pernapasan serangga, yaitu ada trakea dan stigma. Ya, selanjutnya yang keenam itu pernapasan pada reptil. Reptil seperti kadal, ular, buaya, dan cicak pernapasan menggunakan paru-paru. Mula-mula udara masuk ke rongga hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Paru-paru reptil terdiri atas beberapa lipatan yang dapat memperbesarkan rongga paru-paru. Paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks lagi dengan beberapa lipatan dan teksturnya seperti spons. Khusus reptil yang hidup di air seperti buaya terdapat selaput pada lubang hidungnya. Selaput tersebut berfungsi untuk menutup lubang hidung saat buaya menyelam ke dalam udara. Dengan demikian, air tidak masuk ke saluran pernapasan. Ya, selanjutnya yaitu ada gambar ular, yaitu ada paru-paru. Selanjutnya yang ketujuh ada sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia atau hewan menyusui seperti harimau, sapi, kerbau, kambing, dan kucing bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia seperti paus, lumba-lumba, dan duyung juga bernapas menggunakan paru-paru. Semua jenis mamalia berjenis menggunakan paru-paru. Jalannya, pernapasan dimulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia, air terdapat katup atau selaput pada lubang hidungnya. Saat menyelam, katup pada lubang hidung akan menutup sehingga air tidak masuk ke saluran pernapasan. Sebaliknya, katup akan membuka saat muncul di permukaan air. Ketika muncul di permukaan ini, mamalia akan mengeluarkan sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, mamalia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Paus tampak menyeburkan ke air atas dan mengeluarkan bunyi dan melengking. Semburan air tersebut merupakan campuran karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya yaitu ada gambar kuda. Ada hidung, trakea, paru-paru, karbondiolus, vena, arteri, dan alveola. Ya, sekian dari Ibu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.